Jadi kebodohan itu guys, kalau bahasa kita bilang kebodohan itu bukan dalam artian sarkasmo ya. Orang disebut dengan bodoh itu adalah orang yang tidak punya pengetahuan namun berani berbicara. Orang yang berbicara namun bukan ahli, itu namanya orang bodoh guys. Kebodohan itu mengarahkan pada yang namanya kesesatan. Jadi orang yang tidak punya pengetahuan itu pasti menyesatkan orang. Itu sudah pasti guys. Makanya sering saya ingatkan, nggak tahu nih, mungkin saya akan tidak disukai atau bahkan dibenci oleh beberapa orang praktisi Wing Chun. Saya sering mengingatkan, carilah instruktur yang benar-benar paham tentang konsep mekanika tubuh guys. Di Indonesia sudah ada banyak kok, sudah ada beberapa. Kemarin di video-video sebelumnya, lihat aja di channel YouTube kami. Kayaknya yang di special live itu ada waktu itu yang 1 jam yang judulnya Fancy Dancing, VTKW dan Brotherhood. Itu kayaknya ada saya sebut beberapa recommended instruktur yang pernah saya temuin. Jadi ketika kita tidak paham tentang konsepnya, maka kita akan salah dalam mengarahkan orang. Sehingga kita harus belajar guys, belajar dari ilmu yang benar, belajar dari guru yang benar, sehingga kita paham konsepnya, kita tidak salah dalam mengarahkan orang. Inilah realita antara Wing Chun dan gym. Oke, sehingga ketika kita nge-gym, efeknya apa pada Wing Chun gitu kan? Efeknya apa? Pernah tahu nggak orang-orang kungfu zaman dulu, orang Shaolin itu berlatih kuda-kuda selama setengah hari. Pernah dengar ya? Terus setiap pagi dia ngangkat air seperti ini, ngangkat air dari sungai, naik gunung. Terus kuda-kuda terus tangan seperti ini, terus dikasih gelang yang berat atau dikasih pemantau beban yang bawahnya ada semen. Latihan gini, diam di latihan, terus dikasih pemberat. Itu latihannya apa guys? Itu latihannya conditioning tubuh. Bagi orang-orang yang cukup ekstrim yang seneng conditioning tubuh, kita kan tidak mungkin latihan itu sekarang. Zaman sekarang sudah modern, kita punya teknologi. Latihan jalan ngangkat air gitu kan, ngangkat air, naik gunung dari sungai ke atas gunung, ke kuil Shaolin waktu itu kan, kalau di film-film kungfu gitu kan, atau di film-film Indonesia itu ngangkat dari sungai ke rumah gurunya gitu kan. Itu zaman sekarang yang hidup di perkotaan dapat diganti dengan latihan squat, deadlift, latihan kaki. Latihan kaki itu efeknya besar buat Wing Chun, karena Wing Chun, sekali lagi saya bilang, melangkah dalam Wing Chun itu bukan melangkah, itu nabrak. Menahan tabrakan dalam Wing Chun itu vital. Sehingga kekuatan otot kaki itu menjadi sangat vital sekali untuk memastikan Wing Chun kita bagus. Sehingga bagi yang suka nge-gym, latihan squat gitu, latihan kaki ya, nanti di browsing aja nggak tahu squat, 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 latihan squat gitu kan, atau latihan deadlift namanya. Itu benar-benar menguatkan dari core muscle kita sampai dengan otot kaki, sampai dengan ujung telapak kaki atau heels kita. Sehingga ketika kita melatih itu kaki kita jadi kuat sekali. Begitu juga latihan press. Latihan press ini ya kan, itu selain memperkuat sendi yang ada di sini, kita juga memperkuat sendi yang ada di siku. Begitu juga dengan latihan bicep, tricep, back ya kan, back punggung ya, yang latihan tarik ini, ataupun bahu. Semua bertujuan, kalau nge-gym tentu tujuannya biar badannya gede, biar keren pakai baju gitu ya. Tapi selain itu, di Wing Chun justru itu bertujuan untuk memperkuat tendon-tendon yang ada di semua sendi. Yang dimana tendon ini sangat berfungsi untuk meredam getaran sebagai per ketika kita harus menerima gaya balik dari lawan. Kan nggak mungkin tuh kita mukul lawan terus lawannya diem gitu. Emang kalau bahasanya Bruce Lee, dia bilang doors don't hit back gitu kan. Di film Ip Man 4 itu memang benar, kayu itu nggak mukul balik kan. Tapi kalau manusia Anda pukul duar gitu, kalau dia kuat, dia akan ada tenaga baliknya. Pertanyaannya adalah, apakah per-per yang ada di setiap sendi kita terlatih seperti itu kan? Banyak pola latihan yang bisa dilakukan bagi yang suka nge-gym dan yang tidak suka nge-gym. Kalau tidak suka nge-gym, ada push up. Contoh yang sederhana, satu lagi, push up. Bisa nggak sih push up membantu gym? Bisa lah. Mau tanya Pak Rama, kalau ada yang melatih tangan DVT dengan gelang-gelang besi di kedua tangan, apa itu dibenarkan atau baik untuk gerakan DVT? Thanks. Oke, saya jawab nanti Mas Tinus ya. Jadi Mas Martinus nanya apakah
Melatih tangan dengan gelang-gelang besi di kedua tangan itu dibenarkan atau baik untuk gerakan-gerakan DVT. Jadi gini, nanti push up terakhir ya. Jadi push up terakhir. Gelang yang ada di tangan itu, ya, itu biasanya berapa kilo, itu beratnya pakai satunya itu berapa kilo, kita ada 2, 3 atau 4 gitu kan. Sebenarnya itu bisa dilatih. Jadi baik atau enggak itu tergantung dari gimana cara kita melatihnya. Beberapa cara melatih yang tidak tepat dalam menggunakan gelang itu adalah melatih gelang itu konsep Wing Chun ya, bukan kungfu yang lain ya. Ini konsep Wing Chun. Jadi kalau kungfu yang lain berbeda itu urusan masing-masing. Jadi kalau di Wing Chun kita melatih gelang itu, gelang yang beberapa itu kita melatih hanya dengan tangan diem itu ada dibebanin, itu justru malah salah. Karena kita belajar melatih tahanan. Karena kan ada gravitasi ke bawah, kita melatihnya ke atas. Itu salah. Tapi kalau kita gunakan gelang tangan itu, kemudian kita melatih mukul menggunakan gelang itu mungkin bisa. Karena fungsi gelang itu, Mas Martinus, itu percis seperti kalau Anda pernah ke toko-toko olahraga itu yang pemberat tangan. Ya, kalau dulu saya waktu di karate saya selalu berlatih menggunakan pemberat tangan dan pemberat kaki. Kemudian latih mukul dengan pemberat tangan dan pemberat kaki, sehingga pada akhirnya pukulan kita jadi jauh lebih kuat dan lebih cepat. Itu di karate saya dulu. Begitu juga dengan pemberat gelang di tangan, ya, gelang-gelang besi itu ketika dilatih dengan menggunakan Wing Chun. Bisa itu digunakan. Jadi semua tools bisa digunakan, tidak ada yang salah. Tergantung dari bagaimana cara kita pakai. Kalau salah kita pakai, ya salah jadinya. Tapi kalau benar kita pakai, benar jadinya. Jadi caranya ada gelang itu dipakai saja, kemudian Anda latihan saja Wing Chun. Terus yang kedua, gelang-gelang besi di kedua tangan ya. Ya mungkin maksudnya yang gelang ini atau enggak apa, saya jawab dua-duanya deh. Yang pertama, gelang-gelang besi yang di satu tangan itu dipakai untuk latihan mukul, gitu kan. Nah, atau yang kedua nih, ada gelang besi ada dua jenis. Gelang besi yang lebar, yang besar ini terus dua tangan masuk seperti ini. Nah, kalau yang itu, Mas Martinus, sekarang saya nggak tahu di gelang besinya ada mana. Ada yang ditaruh di ini sebagai pemberat, ada yang gelang besi yang agak besar gitu, kemudian dua-dua tangannya masuk. Nah, kalau gelang-gelang besi yang nomor 2 yang dimaksud, itu secara fungsinya itu tidak merepresentasikan konsep Wing Chun. Kelihatannya keren gitu kan, yang pakai gelang 2 terus tangannya masuk gini, terus tangannya gini kan. Itu tidak merepresentasikan konsep Wing Chun. Karena apa? Karena gelangnya itu mungkin terlalu lebar, ya, terlalu lebar, sehingga justru malah tidak melatih konsep kita. Ya. Kita harus sesuaikan. Jadi gini, struktur Wing Chun itu bentuknya segitiga. Oke. Ketika kita menggunakan gelang, struktur Wing Chun-nya itu berubah. Ini logikanya, Mas Martinus. Kalau yang dimaksud nomor 2 ya. Jadi struktur Wing Chun-nya ketika kita menggunakan segitiga itu berubah menjadi seperti ini. Jadi tidak lagi segitiga. Justru ketika menggunakan gelang yang mengikuti di dua tangan ini, ya, yang seperti ini, terus tangan kita dua-dua masuk, justru konsep Wing Chun-nya itu tidak jadi segitiga lagi, justru malah jadi kebuka. Sehingga tidak semua gelang-gelang besi yang Mas Nur maksud kalau yang nomor 2 itu di kedua tangan ya, itu justru akan merubah konsep dalam Wing Chun. Jadi konsep Wing Chun itu benar-benar segitiga. Meskipun kita menggunakan konsep Kwanzhou, ini sebenarnya segitiga. Konsepnya segitiga. Oke. Segitiganya di mana? Aslinya kan seperti ini. Ketika ada tenaga datang dari sini, segitiga ini akan merubah dia seperti ini. Dan gelang besi, kalau yang dimaksud nomor 2 oleh Mas Martinus, gelang besi yang lebarnya segini dan tangan kita masuk di keduanya, itu tidak bisa merepresentasikan. Bagaimana merepresentasikan Ganzhou? Ini tangannya jauh banget nih. Kalau Ganzhou ini gini, nih. Kalau ini gini saya bawa sini. Ini Ganzhou. Bagaimana merepresentasikan Ganzhou yang lebar seperti ini? Gak bisa. Kalau gelang besi yang Mas Martinus maksudkan gelang besi yang dua tangannya masuk, itu gak bisa. Karena itu tidak sesuai dengan konsep Wing Chun berbentuk segitiga. Tapi kalau gelang besi yang dimaksud ada di satu tangan yang kayak orang Shaolin zaman dulu, yang sebagai pemberat, maka itu bisa. Oke ya, sip. Terakhir, seperti saya bilang tadi, push up. Ya, bisa orang nggak suka nge-gym tapi dia suka push up gitu kan. Karena ada beberapa member yang memang tidak fans of gym,
tapi mereka suka conditioning di rumah kayak push up dan sit up. Saya bilang boleh itu push up, namun push upnya pun harus diatur. Oke, push upnya pun harus diatur. Diaturnya gimana? Kita push up seringnya kayak gini nih tangannya. Nah, ketika kita push up, atur push upnya, sikunya agak masukkan ke dalam sehingga agak menempel ke siku, kemudian tangannya arahkan di tengah-tengah seperti ini. Kemudian lakukanlah push up dengan posisi yang, kalau bahasa ini, posisi yang memang pendek. Ya, posisi yang rapat bahasanya. Lakukanlah push up dengan posisi yang rapat. Sehingga ketika kita lakukan push up dengan posisi yang rapat, coba teman-teman latih. Tapi ketika push up tetap kembali lagi, mindsetnya harus relax. Dan fokusnya mau kemana. Karena teknologi sport itu luar biasa. Apa yang kita fokus itu yang kita dapat. Ketika saya latihan push up fokus pada dada, maka dada yang saya dapat. Ketika saya push up melatih fokus pada siku dan tricep, maka siku dan tricep yang saya dapat. Aneh ya? Jadi inilah fenomena sport science yang perlu kita pahami bersama, sehingga pada akhirnya kita sebagai praktisi Wing Chun itu menjadi lebih cerdas ketika kita berlatih. Jangan selalu percaya dengan orang. Saya sering bilang test your sifu. Bahkan ketika Anda masuk ke sebuah gym atau ke sebuah tempat perguruan Wing Chun, Anda harus tes sifu Anda. Saya selalu ketika orang masuk ke CVD, saya tanya mau nyoba nggak? Selalu kita tanya seperti itu. Ya, entah itu nyoba mukul, entah itu nyoba, asalkan sampai ada yang mau coba sparring, kita berikan. Tapi memang pengen jadi member ya, bukan orang nyoba gitu kan. Kalau orang nyoba biasanya kita kasih waktu 5 menit. Biasanya 5 menit itu 1 menit dipermalukan, 4 menit untuk dia menenangkan diri, kemudian setelah itu pulang. Itu aturan Sifu David. Oke. Jadi always test your Sifu. Tidak cuma tes skillnya, tapi juga tes knowledge-nya. Sehingga Anda dapatkan arahan dari orang yang memang benar-benar paham tentang science di Wing Chun. Karena Wing Chun itu murni science, guys. Itulah kenapa Wong Shendong itu mengatakannya WSL Wing Chun Kun Hok. Hok itu dalam dialektika Kanton itu artinya adalah science. Seseorang diizinkan mengajar Wing Chun itu ketika sudah memahami Hoknya, science-nya. Ketika orang sudah memahami science-nya, dia bisa mengarahkan membernya dengan cara yang benar. Oke guys, kayaknya udah cukup ya. Bagi yang telat, silahkan seperti biasa dalam 1x24 jam video ini sudah akan tayang di channel YouTube kami, Combat Wing Chun. Combat Wing V-I-N-G, Chun-nya T-S-U-N, sesuai dengan ejaan dari Grandmaster Yip Man. Oke, bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe kita, karena seperti janji saya, 5.000 subscriber saya akan interview live dengan Wing Chun Sifu yang famous di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Dimulai oleh kick off-nya dengan Sifu David Peterson. Jadi kalau belum 5.000, kami tidak akan berikan itu. Jadi kita saling bantu ya guys. Kalau teman-teman pengen dapat banyak knowledge langsung dari Wing Chun instructor yang terkenal di dunia, bantu kami dapatkan 5.000 subscriber, maka kami akan bawakan itu. Kalau enggak, ya itu ya. Oke guys, kita juga punya forum Telegram, namanya CVT Diskusi Wing Chun. Silahkan bagi yang mau ikut, lihat fanpage kita di Facebook, itu ada nomor telepon, silahkan kontak ke sana. CVT Diskusi Wing Chun, kita sering berbagi mengenai detail-detail Wing Chun di sana yang tidak kita buka secara umum. Thank you ya bagi semua. Hari Sabtu, terakhir, hari Sabtu kita punya tema yang cukup menarik, yaitu konsep yang paling penting dalam Wing Chun yang jarang sekali ada di bela diri lain. Hari Sabtu kita akan membahas tentang Lin Siu Dai Da. Lin Siu Dai Da itu artinya adalah bertahan dan menyerang secara simultan. Hari Sabtu jangan lewatkan, kalau enggak nanti rugi ya. Lin Siu Dai Da kita akan bahas, kita akan buka-bukaan sehingga teman-teman paham konsep Wing Chun itu seperti apa. Dan semakin lama pembelajar Wing Chun semakin cerdas. Oke guys, nyimak, sip. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita ketemu lagi. Hari ini di masa corona tetap kembali saya ingatkan, stay safe, stay healthy, banyak-banyak minum vitamin, minum madu ya.
Kalau bisa makan habatus sauda atau jintan hitam, itu akan memperkuat imun sistem kita. Sampai ketemu lagi hari Sabtu guys, tetap sama 12.30 sampai 13.00 di acara My WSL Wing Chun Juru. Oke guys, selamat siang. Semangat Wing Chun, tetap berlatih di rumah ya. Bye semuanya.